Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan menyaksikan cuplikan video menarik tentang Timnas Indonesia hari ini, berita bola terkini yang akan disajikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan edukasi kepada kalian semua dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Kita akan bahas videonya satu persatu. Let's go. Ini tanggapan Coach Justin dan Mas Haryo terkait Timnas U19. Soal Timnas Indonesia U19 yang berhasil ya tentu saja lah masuk ke semifinal sejauh ini. Nah, gimana Mas Haryo melihat pendapatnya soal si Raven sejauh ini? Semoga Raven benar ya? penyebutannya. Jens Raven nih. Nah, Jens Raven akhirnya bisa nyetak gol. Yes. Setelah dicoba berapa kali, ditulung juga dicoba. Gue nggak impress sebetulnya ketika ngeliat dia ditulung. Kayaknya masih bingung gitu positioningnya seperti apa gitu. Ini kan lo berharap seorang pemain yang nantinya akan menjadi future striker lo gitu kan. Nah tapi gue ngeliat di diri dia tuh bisa memerankan perannya strike sebagai pemain yang bukan real number 9 gitu, tapi link up play-nya bagus, nyari ruang di kotak penaltinya oke, ngebukain ruang teman-temannya oke. Tapi by the time lu disuruh jadi lone striker pun dia bisa juga execute itu gitu, jadi modelan Ramadan Sanantanya lah atau Kicarakannya yang terabas-terabas ke depan, dia bisa juga Oke. akselerasi ketika lo lagi bareng satu jajar sama back, dia lempar bola ke depan sekali, habis itu dia maju ngejar ngundaluin back itu. Nah itu dalam beberapa kesempatan terlihat. Cuman ya harus diakui lawan-lawannya kan kemarin Filipina, Kamboja sama Timor Leste. Lu belum teruji sama Thailand, belum teruji sama Malaysia yang Australia. di turnamen ini bagus loh, Malaysia mainnya luar biasa. Habis itu belum lagi Australia gitu, yang secara body kita selalu kalah gitu. Tapi gue ngelihat dia cukup lengkap lah atributnya sebagai seorang striker. Ditambah dia nggak egois ternyata kan, ketika dalam posisi lo bisa nyetak gol, tapi lo ngelihat Arkan Kakak belum nyetak gol sepanjang turnamen, selalu dibully sama netizen, akhirnya dioper ke dia bisa mencetak gol, yaitu nunjukin juga di usia 18 dia nggak mikirin dia sendiri. Good point tuh, Coach. Gue pengen nanya pendapat soal ini kan U19 Coach ya, emang layer yang emang bukan buat juara tapi ngasih pengalaman pemain, jam terbang, pengalaman. Sementara ini tim dituntut untuk memberikan performance yang luar biasa. Yang nuntut siapa? Ya, gue harus bilang netizen ya. Ya udah, itu netizen yang lo harus cuci otaknya. kan kembali lagi. PSSI nuntut nggak? Enggak. Sintayong nuntut nggak? Enggak. Erick Thohir nuntut nggak? Enggak. Jadi ikutin aja. Bukan netizen. Netizen itu harus belajar bahwa prestasi itu nggak hanya trofi. Yes. Prestasi adalah progres, performance, proses. Itu prestasi. Nah, sekarang selama ini puluhan tahun otak netizen dicuci dengan media lokal, dengan orang-orang bahwa prestasi itu menang trofi. Itu yang harus trofi kita AFF ya. Dicuci sama siapa itu? Tugas gue sebagai influencer. Untuk merubah prestasi itu nggak semena-mena harus trofi. Kita ini bukan sepak bola yang levelnya nomor 3, nomor 10 besar dunia. Kita nomor 134. Itu pun naik juga kan? Itu pun naik dari 170-an sebelum Sintayong naik. Jadi kita itu nggak usah mikirin menang, nggak usah mikirin trofi, belum level situ. Kita harus mikirin progres sehingga nanti trofinya datang kalau progres prosesnya benar. Oke. Mas Aryo sedikit kritik positif bagi permainan. Mana ini suaranya para penggila trofi Piala AFF gue sih ya? lihat pribadi kayaknya belum convincing deh gitu. Ya, belum teruji dari sisi defense karena yang Kamboja nggak menawarkan offense yang bagus. Mereka game plan-nya cukup jelas, laid back, low block, yang bikin kita sulit untuk menembus mereka gitu. Tapi mereka nggak over serangan-serangan yang bisa kita jaga gitu. Timor Leste mereka punya kecepatan dan itu berapa kali menjadi masalah buat kita ketika transisi. Gue kebayang kalau mereka lawan Thailand, lawan Malaysia, lawan Australia, transition game-nya jauh lebih luar biasa. Nah ini harus teruji. Tapi ada beberapa faktor yang ternyata bisa menjadi kanal untuk mencetak gol gitu. Ketika lo buntu, ternyata set piece-nya dari corner kick berapa kali bisa membuahkan gol gitu. Iqbal Jawangge, si Kadek Karel bikin 2 gol dari corner. Itu suatu bukti juga ada something yang dipersiapkan juga nih sama Indra Syafri untuk bisa ngebuat tim ini bisa mencetak gol lain selain itu. Tapi ada juga dari masalah-masalah
elementer, operan-operan yang nggak nyampe, tiba-tiba transisi kepotong, intercept, itu banyak sekali terjadi. Ada 4 sampai 5 di setiap pertandingan. Ada dorongan yang menjadi penalti yang nggak perlu menurut gue di menit-menit terakhir lawan Timor Leste. Nah itu kayak gitu-gitu tuh masih harus disempurnakan lah sama tim Indra Safri. Mungkin ya itu sih poin-poin yang harus. Wawancara eksklusif bersama Tijani Reijinders Lekatompesi, pemain timnas Belanda, berdarah Maluku Indonesia. Heb jij door wat er allemaal op zo'n Molukken aan het gebeuren is? Als jij optreedt in Oranje? Ja, ik heb het voorbij zien komen en ja, het is heel mooi en ja, het maakt me zeker trots. Ja. Ja, mensen in het dorp die jouw achternaam delen, Ja. iedereen heb je contacten daar, hoor je wat van familie, heb je gezien wat er op die eilanden gebeurt? Nee, ik heb geen contact daar, maar nou ja, de familie Lekatompesi hier in Nederland die zijn allemaal heel erg trots en ja, dat is een mooie eer, zeker. Maar het dorp is er allemaal oranje en rood-wit-blauw daar. Ja, klopt. Ja, zelfs daar. Ja, het is natuurlijk geweldig om te zien op de beelden die ik dan soms op social media zie. En ja, het maakt me erg blij en trots. Wawancara eksklusif bersama Lekatompesi. Hernando yang panik-panik apa kemarin keren banget mainnya. Ada pula kemarin itu statement yang ku dengar. Hernando bagus nggak main? Bagus nggak? Bagus. Bagus. Kalau seandainya Martin Paes datang, kasihan nggak dia? Ya enggak lah. Ya juga ya. Ya enggak lah. Kan ini untuk timnas kita. Ini profesional. Hernando mesti bakal Bung lebih siapa itu yang termotivasi. keluar Iya, kata-kata itu ya? betul. Bung Toh. Bersaing jadinya, bukan ngedrop. Ada yang ngomong juga, ya itulah olahraga, ada persaingan. Kalau tidak ada persaingan, Iya. Hernando ini tidak bakal naik levelnya. Dan dia bisa belajar dari gue kebetulan tahu Martin Paes siapa karena dia bekas kiper FC Utrecht. Iya. Dia main bagus sampai dia cedera agak lama, kiper cadangan main, terus dia nggak dipakai lagi karena kiper cadangan. Habis itu dia pindah ke Dallas FC. Ini kiper bagus, bener. Hernando bisa belajar banyak dari dia. Itu dia yang paling penting. Pasti belajar, nggak mungkin nggak ngobrol-ngobrol. Iya. Masa ya cuek-cuekan gitu kan. Bang Paes, apa manggil-manggil abang? panggil ser. Jadi dari semua kejadian kita bisa melihat dari sisi negatifnya atau positifnya. Terserah mindset kita. That's why gue happy dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh Pak Erik, apa yang dilakukan oleh Sintayong. Prosesnya udah melebihi ekspektasi kita. Sintayong dari cutting generation, dia cutting Itu baru bilang pemain real. timnas. Ini pemain timnas yang sekarang ada, mereka masih bisa main 8 sampai 10 Iya. tahun. Di senior, betul. Di senior. Ini adalah salah satu Investasi terbaik. investasi. Manifesting. Manifesto. Bukan ya. Hernando Malah yang- manifesti. Individu yang bermain di Indonesia ini berlaku di seluruh wilayah FIFA. Tentu hukuman seperti apa? Tentu konteksnya kalau kami di PSSI tentu lebih fokus kepada sepak bolanya, yaitu satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Wow. Hukum seumur hidup. Permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Wow, udah kayak pasal 340 pembunuhan berencana ya teman-teman ya, seumur hidup ataupun hukuman mati ya, seumur hidup loh. Ngeri. Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dan saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti Jadi, dengar kalian ya, siap-siap para mafia bola. Kalian yang mencoba-coba bermain-main dalam permainan kalian untuk memperkaya kalian dan kelompok kalian. Itu sudah diwanti-wanti sama Pak Erick Thohir ya. Hukumannya gak main-main teman-teman, seumur hidup. Semoga apa yang dikatakan itu benar-benar terlaksana. Karena itu benar-benar bukan hanya merusak dalam circle yang kecil. Ini circle nasional dirusak teman-teman ya. Karena ya gimana mau berkembang sepak bola Indonesia. Ya apa saja nanti orang-orang udah pesimis. Ya pasti kalah. Sekalipun yang jujur ya. Sekalipun klub yang tidak
pertandingan antar klub atau pertandingan di liga yang tidak ada pengaturan skor, itu orang-orang bisa mencurigai, kasihan juga kan teman-teman. Makanya itu akan mengurangi minat dan antusiasme para penikmat sepak bola tanah air. Mereka akan pasti udahlah mendukung, udahlah kita nggak usah nonton, pasti atur. Itu kan membuat kemunduran atas sepak bola Indonesia, dan itu adalah tindakan yang sangat jahat. Makanya saya pikir saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Hukuman seumur hidup itu layak dan pantas untuk mereka yang membuat banyak kemunduran dalam sepak bola Indonesia, yang dimana ini hampir 80% rakyat Indonesia itu mencintai sepak bola, suka bola teman-teman ya. Ya, bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.